Salam jumpa sobat. Pada musim hujan seperti saat ini, tanaman cabai rentan terserang penyakit, baik yang ditanam di pot atau polybag maupun di lahan tanah. Penyakit yang umumnya menyerang tanaman cabai saat musim hujan adalah antraknosa, atau biasa disebut patek di kalangan para petani cabai. Antraknosa disebabkan oleh jamur, atau cendawan Colletotrichum capsicum, yang begitu mudah berkembang di saat kelembaban tinggi. Bagaimana cara mengatasinya? Penyakit antraknosa pada cabai dapat ditanggulangi dengan relatif mudah. Bahkan hanya dengan mengeluarkan uang, cukup Rp2.000–3.000 saja untuk banyak tanaman cabai dengan membuat fungisida dan bakterisida alami menggunakan bahan-bahan yang mudah didapat. Yuk kita saksikan saja bagaimana cara merawat cabai di pot atau polybag pada saat musim hujan dengan beberapa syarat tertentu dan cara membuat fungisida dan bakterisida organik agar tidak mudah terserang penyakit. Namun, sebelumnya, jika sobat merasa video ini bermanfaat, jangan sungkan untuk subscribe, like, komentar ataupun share ya. Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video terbaru dari tutorial berkebun ideal. Beberapa syarat yang sebaiknya dilakukan di dalam merawat cabai di pot atau polybag di musim hujan adalah: pertama, sebaiknya tanaman cabai diberi naungan seperti plastik ultraviolet untuk melindunginya dari terpaan hujan deras. Dengan demikian akan terhindar dari kelembaban yang tinggi di sekitar tajuk dan media tanamnya. Lingkungan yang terlalu lembab menyebabkan penyakit tanaman cabai mudah berkembang, terutama penyakit yang disebabkan oleh jamur dan bakteri patogen, seperti antraknosa yang telah disebutkan sebelumnya. Dan air hujan membawa nitrogen dalam jumlah banyak di mana sebagian besar bakteri menyukainya, sehingga memudahkan bakteri tersebut berkembang biak. Kedua, rawat tanaman cabai secara intensif sepanjang hidupnya, mulai saat menanam bibit sampai cabai tidak produktif lagi. Salah satunya selain perlakuan pasca penanaman bibit adalah pemupukan intensif menggunakan pupuk organik maupun kimia bernutrisi lengkap. Sobat dapat melihat video-video sebelumnya mengenai cara menanam cabai secara organik di pot atau polybag mulai dari semai sampai berbuah termasuk menyiapkan media tanamnya. Berikut adalah cara memupuk cabai yang benar secara organik. Gunakan pupuk organik cair berkomposisi nutrisi lengkap dengan grade fertilizer yang cukup bagi pertumbuhan tanaman. Misalnya, pupuk Hayati yang sering saya gunakan untuk berbagai tanaman. Pupuk Hayati tersebut memiliki kandungan nutrisi primer, sekunder, trace elemen, berbagai bakteri pembenah tanah, trichoderma dan mycorrhiza serta hormon pengatur tumbuh. Dengan hanya satu pupuk organik cair Hayati tersebut, sudah mengandung semua nutrisi serta elemen-elemen lainnya yang cukup membuat tanaman berkembang dengan baik, jadi tidak ribet. Aplikasikan pupuk Hayati tersebut sepanjang hidup tanaman cabai yang kita tanam di pot atau polybag, baik pada masa vegetatif maupun generatif. Untuk masa vegetatif, pada umur 10 hari setelah tanam bibit, takar sebanyak 2 ml, campur air 1 liter. Siramkan pada tanaman cabai di pot atau polybag berukuran 30–40 kg sebanyak 200 ml. Jika larutan pupuk sebanyak 1 liter, cukup untuk 5 tanaman cabai. Tingkatkan kepekatan larutan seiring dengan pertumbuhan tanaman cabai yang semakin membesar sampai pada masa generatif. Pada masa generatif, tetap gunakan pupuk Hayati tersebut dengan ditambah nutrisi kalium dan fosfor atau fosfat. Jika tanaman cabai ditanam secara organik, maka sumber kalium dan fosfor dapat kita tambahkan dari kulit pisang atau sabut kelapa dan guano atau kotoran kelelawar sebagai berikut. Sediakan kulit pisang yang sudah tua dan guano atau kotoran kelelawar. Sobat dapat membeli guano di toko-toko pertanian baik offline maupun online. Dalam basis kering, kulit pisang mengandung unsur kalium 46–57% selain unsur nitrogen, fosfor dan kalsium. Dan juga mengandung unsur mikrozat besi, mangan, natrium dan zinc serta protein, vitamin B dan C, sedangkan guano mengandung nitrogen, fosfor dan kalium yang tinggi di samping amonia, asam urat, asam fosfat, asam oksalat dan asam karbonat, serta garam tanah. Dan kandungan fosfat paling tinggi di samping nitrogen dan kalium. Kekurangan unsur organik dapat dibuat produktif dengan tambahan guano pada media tanam. Jadi, jangan ragu untuk menambahkan guano pada media tanam cabai, baik yang ditanam di pot atau polybag maupun di lahan tanah. Potong kecil-kecil kulit pisang. Takar kulit pisang sebanyak 200–300 gram dan guano sebanyak 10–20 gram untuk tanaman cabai di pot atau polybag dengan ukuran 30–40 kg.
parit di sekeliling pot tanaman cabai, sebarkan kulit pisang dan guano di dalam parit tersebut, tutup kembali parit. Takar pupuk organik cair atau POC atau pupuk hayati bernutrisi lengkap sebanyak 2 ml, larutkan dengan 1 liter air. Siramkan pada media tanam cabai di pot atau polybag sebanyak 200-250 ml dan semprotkan juga pada seluruh permukaan daun maupun batang tanaman cabai. Sesuaikan banyaknya takaran guano dan kulit pisang serta pembuatan larutan POC dengan banyaknya tanaman cabai di pot atau polybag. Selain pemupukan intensif tanaman cabai pada masa vegetatif maupun generatif, kita harus mengaplikasikan prosedur pengendalian penyakit atau hama tanaman secara intensif pula. Baik pada masa vegetatif dan generatif, agar tanaman cabai terhindar dari penyakit, terutama pada musim hujan seperti penyakit antraknosa yang umumnya menyerang tanaman cabai. Pengendalian penyakit harus kita lakukan meskipun tanaman cabai tidak diserang penyakit, mulai dilakukan pada umur 1 bulan setelah tanam bibit. Rutin sampai tanaman cabai sudah tidak produktif lagi. Jika kita melakukan perawatan intensif pada tanaman cabai secara organik tersebut, terutama pemupukan teratur dan rutin menggunakan pupuk organik cair dengan nutrisi lengkap, maka akan terbentuk imunitas yang baik untuk menjaganya dari serangan penyakit parah. Kita harus ingat bahwa pupuk yang kita gunakan harus memiliki nutrisi lengkap, primer, sekunder, elemen mikro, mikroba pembenah tanah serta zat pengatur tumbuh. Dengan demikian, jika kita melakukan perawatan pada saat-saat tertentu, seperti pada musim penghujan di mana serangan penyakit sering menghantui, maka kita tidak perlu mengeluarkan biaya dan tenaga berlebihan untuk mengendalikannya. Bahkan, misalnya kita ingin mengendalikan atau menghindari serangan penyakit antraknosa pada musim hujan, kita hanya perlu mengeluarkan uang sebesar Rp2.000–3.000 saja untuk membuat fungisida dan bakterisida organik dengan bahan-bahan yang mudah didapat. Seperti yang akan kita buat berikut ini. Yuk kita saksikan bagaimana cara membuat fungisida atau bakterisida organik hanya dengan biaya Rp2.000–3.000 untuk membeli bahan-bahannya. Sediakan rempah-rempah sebagai berikut. Kunyit 30 gram. Kunyit mengandung bahan aktif antibakteri maupun antifungi flavonoid, steroid, kurkumin, minyak atsiri dan tanin. Jahe 30 gram. Jahe memiliki senyawa bioaktif yang berperan memiliki aktivitas antibakteri maupun antifungi yang disebut gingerol, shogaol, dan zingeron. Laos atau lengkuas 30 gram. Senyawa aktif antibakteri dan antifungi yang terkandung dalam lengkuas adalah flavonoid, amilum, dan quercetin. Bawang putih 30 gram. Zat bioaktif yang berperan sebagai antibakteri dan antifungi di dalam bawang putih adalah alisin. Labu siam 50 gram. Labu siam mengandung flavonoid sebagai senyawa antibakteri maupun antifungi. Parut semua rempah-rempah tersebut. Tambahkan 10 ml air bersih. Aduk rata dan peras menggunakan kain kaos. Tambahkan deterjen setengah gram. Aduk rata. Cara pengaplikasiannya adalah, takar 10 ml pekatan fungisida atau bakterisida tersebut, campur dengan air bersih 1 liter, aduk rata. Masukkan ke dalam sprayer atau tangki semprot. Dan semprotkan pada seluruh permukaan daun dan batang tanaman cabai di pot atau polybag maupun di lahan tanah. Pekatan fungisida atau bakterisida yang kita peroleh dengan mengeluarkan beberapa ribu rupiah saja kurang lebih sebanyak 100 ml. Kita dapat menggunakannya untuk tanaman cabai di pot atau polybag sebanyak kurang lebih 200–300 tanaman cabai. Aplikasikan fungisida atau bakterisida organik alami buatan sendiri ini seawal mungkin untuk tindakan preventif mulai tanaman cabai berumur 1 bulan setelah tanam sampai sudah tidak produktif lagi. Jika tanaman cabai terserang penyakit, umumnya pada musim penghujan, tingkatkan konsentrasi larutan, 4 ml pekatan dicampur 1 liter air.
Jika perlakuan pada tanaman cabai ataupun tanaman lainnya diaplikasikan dengan benar, mulai pasca penanaman bibit sampai tanaman sudah tidak produktif lagi dan disertai dengan ketekunan dan kesabaran, insya Allah tanaman akan baik-baik saja dan tumbuh dengan maksimal. Sobat dapat melihat berbagai cara menanam cabai di pot atau polybag beserta perlakuannya pada video-video sebelumnya di channel tutorial berkebun ideal ini. Oke sobat, sampai di sini dulu video ini. Jangan lupa subscribe, like, komentar ataupun share ya. Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update terbaru video berikutnya dari tutorial berkebun ideal. Terima kasih atas perhatian sobat. Semoga sobat sehat-sehat dan bahagia selalu. Amin ya robbal alamin.